Perkenalkan, nama saya Itot Biner Raharjo dengan NIDN 0718118401. Unit kerja saya Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri. Mata kuliah yang saya ampu adalah pengantar MSDM dengan kode MAN 1012 dengan bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah pengantar MSDM merupakan dasar dari mata kuliah MSDM. Mahasiswa mempelajari konsep dasar MSDM mulai dari desain, perencanaan, rekrutmen, seleksi, orientasi, pelatihan dan pengembangan, evaluasi, retensi, hingga pemutusan hubungan kerja. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah, yang pertama, mahasiswa mampu memahami perkembangan MSDM dan MSDM berbasis kompetensi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami proses MSDM mulai dari analisis dan desain kebutuhan SDM, perencanaan SDM, pengadaan karyawan, seleksi, orientasi, pemberian pelatihan dan pengembangan, evaluasi, retensi, hingga pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, mahasiswa mampu membandingkan teori dan praktik melalui observasi secara langsung atau dari media. Materi yang saya ajarkan adalah rekrutmen dan seleksi. Sistem pembelajaran saya adalah sinkronus atau tatap muka langsung melalui pembelajaran dengan metode project based learning. Adapun sintaknya adalah yang pertama persiapan pembelajaran, yang kedua pendahuluan. Dosen membuka kegiatan dengan yang pertama menyapa dan memberi salam, yang kedua mengingatkan mahasiswa tentang materi yang telah dibahas pada minggu lalu, yang ketiga orientasi materi yang akan dibahas, yang keempat menyampaikan tujuan pembelajaran, dan yang terakhir membentuk mahasiswa menjadi 2 kelompok belajar. Sintak yang berikutnya adalah kegiatan inti. Yang pertama menjelaskan materi, yang kedua memberikan contoh kasus, lalu kelompok mengajukan argumentasi atas kasus. Yang ketiga penyajian kasus, di mana mahasiswa mengkaji fenomena kasus berdasarkan sisi teori. Dan yang keempat, dosen memfasilitasi dengan mengarahkan diskusi dan memberikan pertanyaan sebagai stimulus agar diskusi aktif. Dan yang terakhir, tidak ada kelompok yang dianggap salah maupun benar. Lalu mengembangkan rancangan solusi. Kegiatan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama, dosen dan mahasiswa menyimpulkan materi, dan yang terakhir, dosen menutup pertemuan pembelajaran dengan memberikan tugas mandiri dan terstruktur. Adapun rencana evaluasi, yang pertama aktivitas partisipatif dihitung dari case methods, yang kedua hasil project dihitung sebagai team based learning, dan yang ketiga kognitif atau pengetahuan dihitung dari tugas, kuis, UTS, dan UAS. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat melalui video pembelajaran saya berikut ini. Baik, langsung saja kita mulai perkuliahan pada siang hari ini. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, topik atau pembahasan kita adalah rekrutmen dan seleksi. Namun terlebih dahulu, saya akan mengingatkan materi kita sebelumnya terkait dengan perencanaan SDM, yang mana di sini adanya proses pencarian SDM oleh perusahaan yang tentunya organisasi itu menghendaki untuk mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang memiliki mutu atau berkompeten dan jumlah yang diharapkan sesuai dengan tujuan perusahaan dalam nantinya perekrutan. Tentunya prioritasnya adalah capaian perusahaan di dalam menerapkan visi misi untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
Tujuannya untuk apa? Rekrutmen bertujuan untuk yang pertama, tersedianya karyawan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, baik itu mutu kualitasnya maupun jumlah kuantitasnya. Tentunya diharapkan bisa menjadi motor organisasi untuk jangka pendek maupun jangka panjang sekarang dan akan datang. Yang kedua, terintegrasinya rencana jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Kemudian yang terakhir, mengurangi pemborosan sumber daya. Sekarang materi pembelajaran kita. Saya orientasikan materi pembelajaran kita pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, pengertian, proses, hasil, kendala, sumber, dan evaluasi rekrutmen. Yang kedua, pengertian, tujuan dan target, dasar-dasar, jenis-jenis tes, tahapan proses wawancara, dan kesalahan dalam seleksi. Nah, yang ketiga ini saya akan menunjukkan contoh pertanyaan penting di dalam proses wawancara. Kemudian ada juga nanti saya paparkan contoh grafologi. Sehingga tujuan pembelajaran kita diharapkan nanti Anda semua mampu memahami dan dapat mencari contoh rekrutmen dan seleksi karyawan. Bapak izin bertanya. Iya. Perkenalkan, nama saya Alfian Ibnu Aisyah. Saya akan bertanya tentang bagaimana cara kami sebagai lulusan nantinya agar kami siap dalam menghadapi fenomena atau kasus yang terjadi tersebut. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Nah, ini nanti kita bahas sesuai dengan teori dan bahan kajian kita. Saya ada 2 buku yang bisa dijadikan referensi kita untuk nanti diskusi. Nah, ini nanti bisa menjadi referensi untuk masing-masing. Baik, untuk sebelah kiri saya ini nanti adalah kelompok 1 dan kanan saya ada kelompok 2. Nah, berdasarkan kasus dan teori, coba nanti kita kupas bagaimana relevansinya antara teori dengan kondisi yang ada di lapangan. Langsung saja kita masuk ke materi. Rekrutmen, menemukan atau menarik pelamar untuk posisi terbuka atau lowongan dari pemberi kerja, dari pelamar yang disediakan juga oleh perusahaan. Nah, di sini ada proses yang mana mendapatkan lamaran yang terbaik dari proses demi prosesnya. Kemudian yang kedua, hasil rekrutmen merupakan sekumpulan pencari kerja. Ingat, hasil rekrutmen adalah sekumpulan pencari kerja. Yang ketiga, rekrutmen merupakan proses di mana dimulainya ketika info adanya lowongan pekerjaan hingga seseorang itu menyerahkan lamaran pekerjaan. Nah, ini seperti itu. Kemudian untuk menjawab tentang bagaimana perusahaan itu dapat menjaring calon tenaga kerja yang qualified, ini pasti akan berkaitan dengan nanti kelangsungan perusahaan itu. Tentunya kualitas SDM bergantung pada awal ketika adanya penarikan atau rekrutmen. Nah, yang berikutnya sumber rekrutmen ada dari dalam dan dari luar. Dari dalam perusahaan, yaitu mempekerjakan kembali. Nah, ini keuntungannya apa? Mengenali kekuatan dan kelemahan karyawan.
komitmennya itu sudah tinggi. Kemudian perusahaan juga tidak terlalu mengorientasikan dalam program-program pengembangan dan pelatihan itu nantinya. Kemudian ada sistem manual dan bagian penggantian. Catatan perusahaan ini melihat dari apa? Dari kinerja. Maka bisa dimungkinkan ini dipromosikan. Proses rekrutmen. Kemudian inventory kualifikasi, data tentang catatan kinerja. Semua aktivitas yang terkait dengan kinerja ini menjadi pembanding di dalam perekrutan. Sekarang perekrutan dari luar. Yang pertama, perekrutan informal atau dari pasar tenaga kerja tersembunyi. Ini salah satu contoh dari mulut ke mulut. Seperti ada ikatan saudara, ada teman. Seperti itu contohnya. Kemudian perekrutan via internet, biasanya bisa diakses di web perusahaan atau bisa diakses melalui Jobbox atau Jobstreet. Lalu berasal dari media sosial. Contohnya apa? Instagram, Twitter, Facebook, dan sosial media yang lainnya. Yang berikutnya dari periklanan cetak, ada yang namanya one ad. Di situ diuraikan pekerjaannya, diuraikan benefitnya, identifikasi perusahaan itu ada, kemudian cara melamatnya juga dijelaskan. Beda dengan bin ad. Bin ad itu tersembunyi, biasanya di situ hanya terpampang PO Box. Ada kerahasiaan di situ. Biasanya telepon tidak ditampilkan atau tidak tersedia. Yang berikutnya yang kelima, ada agensi pekerjaan. Contohnya ada pemerintah melalui Disnaker Trans. Kemudian ada organisasi nirlaba, relawan seperti itu contohnya. Swasta ada PJTKI. Yang keenam, pekerjaan temporer, outsourcing melalui pihak ketiga. Kemudian offshoring, pihak ketiga dari beda negara. Lalu ada perekrutan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. Itu ada magang, mahasiswa magang. Kemudian ada telekomuter. Waktunya ini lebih fleksibel. Walk in. Pelamar langsung membawa lamaran ke perusahaan tanpa mengetahui adanya informasi sebelumnya. Dia langsung menyodorkan lamaran pekerjaan. Yang berikutnya serikat pekerja, berasal dari serikat pekerja. Biasanya informasi itu ada berasal dari serikat pekerja. Yang ke-10, leasing atau temporary by event. Jadi sifatnya ya insidental, seperti EO, WO, kemudian apa lagi? SPG seperti itu. Yang ke-11 berasal dari asosiasi profesi. Contohnya di sini ada IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Di situ ada juga Kadin dan lain sebagainya. Nah, saya akan menunjukkan beberapa kasus terkait dengan proses rekrutmen. Saya akan menyebutkan salah satunya. Di sini ada jenis perekrutan tertutup yang mana mengarah kepada serapan tenaga kerja yang kurang kompeten. Indikasi-indikasi ini sering terjadi ya. Nah, mengarah ke contoh kasus sekarang dari book chapter dari literatur yang sudah saya berikan. Nah, mari kita amati
Di sini ada contoh kasus, yaitu persyaratan rekrutmen PT KAI yang menjadi sorotan dan kritikan di beberapa media. Salah satunya di Instagram, di YouTube, kemudian di Facebook. Ini sempat hype bagaimana PT KAI ini menentukan standar tertingginya di dalam proses rekrutan. Nah, sekarang saya akan coba untuk menunjukkan videonya. Warganet baru-baru ini menyoroti persyaratan dalam rekrutmen PT KAI yang membuka lowongan pekerjaan untuk posisi manajemen trainee. Dalam informasi yang beredar, setidaknya ada 21 posisi yang dibuka untuk lulusan sarjana. Kendati demikian, lowongan kerja KAI ini menuai kritik dari warganet yang mengeluhkan bahwa persyaratan tersebut memiliki standar tinggi. Di antaranya soal tinggi badan minimal 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita. Selain itu, sorotan juga mengarah ke syarat nilai IPK minimal 3,5 serta kemampuan bahasa Inggris yang ditunjukkan dengan sertifikasi TOEFL dan TOEIC dengan skor minimal 500. Lantas, mengapa PT KAI menerapkan syarat yang cukup tinggi pada rekrutmen manajemen trainee 2024 ini? Dari ulasan materi yang saya sampaikan, dan ini terkait dengan contoh kasus, tentunya tidak lepas dari upaya profesionalisme dari perusahaan untuk layanan kepada masyarakat. Tentunya kalau kita melihat contoh kasus PT KAI ini lebih kepada apa? Lebih kepada layanan baik itu pelanggan dalam negeri atau luar negeri. Nah, sekarang saya akan membagi kelompok menjadi dua untuk mengkaji terkait permasalahan yang terjadi pada PT KAI, atau lebih kerennya kita melihat fenomena apa yang di sini bisa kita jadikan acuan ketika kasus perekrutan ini menjadi hype, di mana tadi ditunjukkan bahwa tujuan PT KAI adalah profesionalitas. Nah, sekarang untuk kelompok 1. Kelompok 1 ada di sebelah kiri saya dan kelompok 2 ada di sebelah kanan saya. Nah, untuk kelompok 1, pertanyaan terkait kasus adalah apakah tujuan PT KAI yang memberlakukan batas minimal tinggi badan minimal 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita serta berat badannya. Kemudian untuk kelompok 2, mengapa PT KAI mewajibkan nilai IPK minimal untuk masuk KAI dengan angka atau indeks 3,5 dengan kemampuan bahasa Inggris ditunjukkan melalui sertifikat TOEFL dan TOEIC dengan skor minimal 500. Sekarang bisa didiskusikan melalui beberapa sumber, bisa melalui buku yang sudah saya bagikan, bisa Anda juga browsing terkait dengan permasalahan yang ada. Saya memberikan waktu untuk mendiskusikannya. Kita cari tahu dari sumber dari buku maupun dari Anda bisa browsing ya, silakan bisa searching terkait dengan itu.
ini terkait dengan mengapa PTKI mewajibkan IPK. Ini targetnya tinggi ya. Jadi diharapkan kapan yang mungkin bisa kita persiapkan bisa mempercepat tes biar di sini ada standarnya tinggi, minimal skornya 500. Silakan diskusi. Ini kayak sebuah organisasi yang memiliki beberapa sumber daya yang mereka miliki sebagai input dalam bentuk yang berhubung menjadi output, kan? Oke, itulah intinya kalian paham sedikit. Terus sumber daya itu kayak seperti modal uang, teknologi yang mendukung riset metode strategi yang digunakan operasi pembangunan Indonesia sebagai stakeholder atau utama dalam Sumbernya ini tadi dari pas kan sangat tinggi grade-nya. Sudah hitung kan? Oke, baik. Langsung saja. Ternyata dari masing-masing kelompok sudah menemukan jawaban dari masing-masing pertanyaan, kelompok 1 maupun kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 1, silahkan bisa mengulas terkait dengan bahan diskusi kita. Silahkan, perwakilan siapa? Saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah dibagikan. Perkenalkan, saya Fatima Mubaila. Untuk mengenai pertanyaan Bapak tentang tinggi badan dan juga berat badan, yaitu bahwasannya PT KAI itu telah menetapkan batas minimum tinggi badan yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Direktorat Perkeretaapian Kementerian Badan Perhubungan. Sedangkan untuk berat badan itu telah mengikuti ketentuan atau aturan WHO untuk Body Mass Index yang berkategori sehat yang minim resiko penyakit seperti diabetes dan juga jantung. Oke, terima kasih aplaus untuk sekarang untuk kelompok 2, silakan menyampaikan ulasan dari kajian terkait dengan diskusi. Sudah ada. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya pertama nama saya Siti Mawasari. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu melalui manajemen training diharapkan dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik sangat penting dalam mendukung komunikasi ekonomi bisnis global PT KAI, karena mitra dan pelanggan pun tidak hanya dari dalam negeri melainkan juga dari luar negeri, sehingga mempermudah kolaborasi dan pemahaman terkait informasi dapat diterima dengan jelas oleh pihak-pihak yang terkait. Terima kasih jawaban dari kelompok 2. Sehingga kita bisa tahu ya, ternyata standar dari kenapa ditetapkan bahasa Inggris itu skornya tinggi karena segmennya tidak hanya dalam negeri tetapi luar negeri. Mungkin dari sini ada pertanyaan mungkin atau sanggahan dari masing-masing kelompok, baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Ya? Iya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Novi Astri. Di sini saya meminta izin untuk introduksi yang akan saya sampaikan. Nah, dengan adanya persyaratan rekrutmen standar yang tinggi, maka jika setelah lulus nantinya ingin melamar kerja di PT KAI dan diharapkan dapat diterima, kita sebagai mahasiswa juga harus mempersiapkan sejak dini atau mulai dari sekarang terkait persyaratan umum dan persyaratan khusus agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan di PT KAI sebagai wujud kualitas dan profesionalisme beretos kerja dan integritas yang tinggi. Tes from, sekian, terima kasih.
Terima kasih, Bos. Kita bisa menyimpulkan ya, ternyata kalau kita menghubungkan dengan teori, dengan materi yang saya sampaikan, ternyata yang menjadi kunci utama di dalam suatu rangkaian rekrutmen adalah kompetensi. Tentunya kalau kita melihat atau kita menyimpulkan dari permasalahan yang ada, manajer public relation dari PT KAI menyampaikan bahwa ini sudah sesuai, ternyata sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, ini diberlakukan oleh manajer training, yang mana upaya itu tentunya tidak lepas dari kualitas atau mutu dari nanti yang dijaring melalui proses rekrutmen. Tentunya harapannya adalah profesionalitas di dalam bekerja dengan tujuan yaitu nanti serangkaian pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang di sini lebih maksimal dan maksimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembahasan kita terkait rekrutmen. Sebelum kita akhiri, saya ada tugas mandiri. Untuk masing-masing mahasiswa silakan memindai batu di depan untuk mengkaji artikel terkait rekrutmen yang sudah saya jadikan riset atau penelitian pada tahun 2023. Silakan dipindai. Sudah? Oke, sebelum saya akhiri, saya ada quotes untuk kita semua. Nah, tepat pada hari ini, hari Jumat, quotesnya terkait dengan JUMAT. Jalan utama menggapai asa dan tujuan adalah doa dan usaha. Terima kasih, pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.